Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di program Suara Suderman, tayangan rancangan khotbah minggu dari STT BNKP Suderman. Pada episode kali ini kita akan membahas satu bagian dari firman Tuhan yang akan dikhotbahkan pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2026. Temanya sangat kuat, sangat relevan, dan juga penuh pengharapan, yaitu Tuhan pemberi nafas kehidupan, berdasarkan Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Bersama saya hari ini telah hadir narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Aloka Sigule, MSI. Beliau adalah pendeta BNKP, juga dosen STT BNKP Suderman. Salam Bapak Pendeta. Salam Pak. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Ya, terima kasih juga telah memberikan kesempatan untuk berbagi firman Tuhan pada hari ini. Baik Pak, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu kepada kami semua, sehingga pada saat ini kami dapat bertemu dengan hamba-Mu dalam acara Suara Suderman untuk membahas rancangan khotbah pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2026. Sebelum kami mulai, kami mohon pimpinan dari Roh Kudus-Mu, kiranya memimpin dan mengarahkan kami dari awal, pertengahan, hingga akhir acara ini. Berikan kami kesehatan dan kekuatan, agar apa yang kami diskusikan dalam rancangan khotbah ini menjadi berkat bagi pendengar Suara Suderman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14, demikian firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perataraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberi kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamati-ngamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, begini firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar.
Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberi rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikian firman Tuhan." Pak Pendeta, ketika mendengar Yehezkiel pasal 37, banyak orang langsung teringat pada penglihatan tentang tulang-tulang kering. Tetapi sebelum kita masuk ke isi teks itu sendiri, saya rasa penting untuk memahami konteksnya lebih dahulu. Sebenarnya, seberapa besar krisis yang sedang dialami umat pada waktu itu? Ya, terima kasih Pak. Jadi begini, pertama dulu teks firman Tuhan ini sangat penting karena berbicara kepada orang-orang yang merasa hidupnya sudah selesai, sudah habis, harapannya sudah hilang, dan masa depannya tertutup. Nah, di tengah situasi seperti itu, Allah menyatakan diri sebagai pribadi yang masih sanggup memberi hidup. Jadi teks ini sendiri bukan hanya relevan untuk Israel di masa pembuangan, tetapi juga sangat relevan untuk manusia masa kini yang sering kali mengalami kekeringan rohani, mengalami kelelahan batin, dan bahkan kehilangan arah hidup. Nah, jadi kalau kita ingin memahami Yehezkiel pasal 37 ini dengan benar, jadi kita memang harus mulai dari konteks sejarahnya. Nah, teks ini lahir dari suasana tidak tenang. Jadi dia tidak lahir dalam suasana yang tenang, tapi dari salah satu masa yang paling gelap dalam sejarah umat Israel, yaitu pada masa pembuangan. Dan kalau kita tarik lebih luas, sejarah bangsa ini tidak sederhana. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa setelah zaman Raja Salomo, lebih tepatnya pada masa Raja Rehabeam, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara, yaitu Israel sendiri, di situ ada 10 suku, dan kerajaan selatan, yaitu Yehuda, yang terdiri dari 2 suku. Nah, sejak perpecahan itu memang silih berganti raja, dan kerajaan utara yang 10 suku lebih dulu jatuh ke tangan bangsa Asyur. Jadi sekitar tahun 722 sebelum Masehi. Nah, banyak orang dari kerajaan utara dibuang dan kemudian lenyap dalam sejarah sebagai kelompok yang tidak kembali lagi secara teratur. Jadi sebelum Yehuda mengalami pembuangan ke Babel, umat Allah ini sebenarnya sudah punya cerita, sudah punya pengalaman pahit tentang bangsa yang hancur, tentang bangsa yang tercerai-berai, lalu hilang dari panggung sejarah. Jadi itu menjadi bayang-bayang yang sangat menakutkan bagi Yehuda atau Israel Selatan tadi, Pak. Oh begitu Pak Pendeta. Jadi ketika Yehuda masuk masa pembuangan, mereka sebenarnya sudah punya memori sejarah tentang yang bisa terjadi pada sebuah bangsa
Ya memang, dan itu malah membuat krisis mereka makin dalam. Bangsa Yehuda tahu bahwa pembuangan ini bukan sekadar pindah negara, bukan sekadar pindah tempat. Pembuangan bagi bangsa Yehuda bisa berarti hilangnya identitas mereka, hilangnya masa depan mereka, dan bahkan keberadaan mereka sebagai umat Allah bisa hilang. Lalu datanglah pembuangan ke Babel. Dan itu terjadi dalam 2 gelombang besar. Tadi kan yang pertama ya, pembuangan Israel Utara oleh bangsa Asyur. Tetapi Israel Selatan, bangsa Yehuda sendiri, ada 2 gelombang pembuangan ke Babel. Gelombang pertama terjadi pada tahun 597 sebelum Masehi, ketika Nebukadnezar mengepung Yerusalem, lalu membawa raja, membawa para pemimpin Yehuda, para pengrajin, dan banyak orang penting yang dibawa ke Babel. Nah, di antara rombongan itu ada juga Yehezkiel, yang saat itu masih muda dan berasal dari kalangan imam. Nah, 5 tahun kemudian, di tanah pembuangan itu, Tuhan memanggil Yehezkiel menjadi nabi. Jadi awalnya dia adalah imam, lalu di tanah pembuangan Tuhan memanggil dia menjadi nabi. Itu gelombang pertama. Lalu gelombang kedua, pembuangan gelombang kedua ke Babel, terjadi pada tahun 557-586 sebelum Masehi. Ketika Yerusalem memberontak lagi, lalu Babel menghancurkan kota itu. Nah, disinilah terjadi pengerusakan yang besar terhadap bait Allah. Bait Allah dirobohkan, banyak orang dibunuh, dan banyak orang juga yang dibawa ke pembuangan ke Babel. Jadi pada pembuangan pertama memang banyak orang, tetapi masih ada yang tertinggal di Yerusalem. Lalu pada pembuangan yang kedua, disitulah semakin banyak lagi orang Yehuda yang dibawa ke pembuangan. Jadi ketika kita membaca Yehezkiel pasal 37 ini, sebenarnya kita sedang membaca firman yang lahir dari tengah pengalaman bangsa yang benar-benar remuk. Jadi begitu Pak situasinya. Berarti ini bukan hanya krisis politik dan krisis nasional ya Pak? Betul. Ini bukan hanya krisis politik dan krisis nasional. Ini jauh lebih dalam. Jadi seperti yang saya katakan tadi, pembuangan ini bukan hanya soal pindah tempat ya, atau bukan hanya soal kalah perang atau kehilangan negeri. Ini juga krisis iman, dan itulah yang paling dalamnya. Sebab bagi umat Yehuda, tanah Yerusalem, bait Allah, dan keturunan Daud bukan hanya unsur kebangsaan, tetapi bagian dari cara mereka memahami penyertaan Tuhan. Nah, ketika Yerusalem jatuh, ketika bait Allah dihancurkan, ketika raja tidak berdaya, maka pertanyaan besar pun muncul. Apakah Tuhan masih berkuasa? Apakah Tuhan masih setia? Apakah Tuhan dikalahkan oleh dewa-dewa bangsa Babel? Jadi yang runtuh sebenarnya bukan hanya kota, tetapi juga rasa aman rohani umat. Nah, ini penting untuk diketahui bahwa dalam cara berpikir dunia kuno, kalau sebuah bangsa kalah dan pusat ibadahnya dihancurkan, orang dengan mudah menyimpulkan bahwa Allah bangsa itu juga kalah. Maka pembuangan bukan hanya menghancurkan bangunan dan struktur sosial, tetapi mengguncang keyakinan paling dasar umat Yehuda. Jadi mereka bukan hanya kehilangan tempat tinggal, tapi mereka merasa seakan-akan kehilangan pegangan rohani. Berarti jadi ketika umat berkata pengharapan mereka sudah lenyap, itu sungguh-sungguh lahir dari keadaan nyata. Betul Pak, jadi itu bukan bahasa yang dilebih-lebihkan. Memang itu realitas yang terjadi.
Mereka memang merasa masa depan mereka tertutup, negeri hancur, bait suci runtuh, raja tidak lagi berdaya, dan identitas mereka sebagai umat goyah. Nah, karena itu penglihatan tulang-tulang kering menjadi gambaran yang sangat tepat. Mereka masih ada secara lahiriah, tetapi di dalam batin mereka merasa seperti bangsa yang sudah mati. Maka digambarkan sebagai tulang-tulang kering. Dan Yehezkiel sendiri ada di tengah pengalaman itu. Betul. Dia ada. Itu tadi yang saya katakan, Yehezkiel kan termasuk dalam anggota yang dibuang ke Babel pada rombongan pertama. Jadi ini sangat penting. Yehezkiel tidak berbicara dari kejauhan. Ia adalah seorang imam yang hidup di pembuangan, dan Tuhan memanggil dia sebagai nabi di pembuangan itu. Jadi ia tahu betul arti kehilangan tanah. Dia tahu betul arti kehilangan bait suci. Dia tahu betul rasanya bagaimana kehilangan pusat ibadah. Dan dia tahu persis bagaimana kehilangan struktur hidup umat. Jadi sebagai imam, dia memang sangat dekat dengan dunia kekudusan dan bait suci. Maka ketika Tuhan memakai Yehezkiel untuk menyampaikan firman ini, pesannya sangat kuat. Dari tengah pemuangan, dari tengah trauma, Tuhan menyatakan bahwa Dia, artinya Tuhan, belum selesai dengan umatnya. Jadi suara Yehezkiel adalah suara dari tengah luka itu ya, Bapak? Ya, bisa dikatakan lah, Pak. Jadi suara dari luka. Dan itu membuat pesan Yehezkiel 37 sangat hidup. Jadi ini bukan suara dari tempat nyaman, tetapi suara yang lahir di tengah reruntuhan harapan. Sekarang kalau dilihat dari alur kitab Yehezkiel sendiri, pada pasal 37 ini, Pak, berada di bagian yang seperti apa? Oke, jadi sekarang kan kita mau melihat bagaimana sastranya ini. Dalam bagian-bagian awal kitab Yehezkiel, tekanannya banyak pada aspek penghukuman. Nabi menyampaikan bahwa kehancuran Yehuda tidak lepas dari dosa, pemberontakan umat Tuhan, ketidaksetiaan mereka. Tetapi setelah berita kejatuhan Yerusalem diterima, arah pewartaan mulai berubah. Jadi kalau sebelumnya adalah titik penekanannya di penghukuman, berbalik lagi. Dari dominasi penghukuman, kitab ini 37 ini bergerak ke arah pemulihan. Pasal 34 berbicara tentang Tuhan sebagai gembala sejati. Kalau kita membaca dari Yehezkiel pasal 34. Nah, pasal 36 berbicara tentang pembaruan umat. Hati yang baru, roh yang baru. Nah, pada pasal 37 ini menjadi gambaran yang paling dramatis tentang pemulihan. Bangsa yang sudah seperti mati akan dihidupkan kembali. Jadi pasal ini bukan berdiri sendiri, melainkan muncul sebagai puncak pengharapan sesudah masa gelap yang panjang. Berarti pasal ini hadir tepat pada saat umat membutuhkan pengharapan ya, Pak? Tepat sekali, Pak, tepat. Jadi dan pengharapan yang diberikan bukan pengharapan murahan. Apalagi bukan istilah yang kita dengar sekarang ya, PHP, bukan pemberi harapan palsu. Tuhan tidak berkata semuanya baik-baik saja. Tuhan tidak berkata seperti itu. Tuhan justru mulai dari pengakuan bahwa keadaan umat Israel memang sangat parah. Jadi ada sebuah pengakuan. Tetapi justru dari titik itulah Tuhan menunjukkan bahwa Dia masih mampu membangkitkan. Baik, Pak Pendeta. Bisakah dijelaskan secara sederhana latar sastra Yehezkiel pasal 37 ini, Pak? Ya, ini bisa bagian ini ya, Yehezkiel 37 bertumbuh dari dua suasana besar.
Yang pertama adalah ratapan umat. Jadi kita bisa mendengarnya dalam ucapan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Itu tadi yang dibaca ya. Itu suara putus asa yang sangat dalam. Dan bahasa tulang di sini bukan sekadar bahasa tubuh, tetapi cara untuk mengungkapkan inti diri yang paling dalam. Jadi ketika umat berkata tulang mereka menjadi kering, itu artinya mereka merasa seluruh keberadaan mereka sudah habis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, firman pemulihan dari Tuhan. Nah, Yehezkiel 37 bukan hanya ratapan, tapi ada sesuatu yang paling penting di sana. Juga bukan hanya penglihatan yang menakjubkan yang luar biasa. Ini adalah jawaban Tuhan terhadap ratapan itu. Jadi umat berkata, kami sudah kering, tulang kami sudah kering, kami seperti tulang-tulang yang kering. Lalu Tuhan menjawab dengan memperlihatkan tulang-tulang kering yang dihidupkan kembali. Disitulah keindahan bagian ini, Pak. Jadi Tuhan tidak mengabaikan bahasa penderitaan umat, tetapi Dia justru masuk ke dalam bahasa itu, lalu menebusnya dengan pengharapan. Lalu Pak Pendeta, mengapa Tuhan memakai gambaran yang begitu keras? Tulang-tulang berserakan, kering, bahkan seperti medan pemataian. Ya. Apa maknanya ini kira-kira, Pak? Memang keras bahasanya ini. Karena Tuhan sedang memperlihatkan realitas umat sejujur-jujurnya. Jadi Dia tidak menutup-nutupi. Ini bukan kematian yang baru terjadi. Ini kematian yang sudah lama. Jadi tulang-tulang itu amat kering. Nah, artinya semua jejak kehidupan tampak telah lenyap. Lembah itu dipahami sebagai tempat pembantaian besar, tempat orang-orang yang terbunuh dibiarkan tanpa penguburan yang layak. Jadi ini melambangkan kehinaan, kekalahan, dan kehancuran total. Dan ada satu lapisan lagi, Pak, yang sangat menarik. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pada mulanya kan Yehezkiel adalah imam. Seorang imam biasanya akan menghindari kontak dengan mayat karena menyangkut kenajisan. Tetapi di sini Tuhan justru membawa Yehezkiel berjalan di tengah-tengah tulang-tulang itu. Seakan-akan Tuhan berkata, lihatlah kenyataan ini sepenuhnya. Jangan tutupi lukanya. Jangan perkecil kehancurannya. Sebab pemulihan sejati tidak dimulai dari penyangkalan, tetapi dari keberanian menatap kenyataan di hadapan Tuhan, walaupun memang sangat-sangat menyakitkan. Lalu Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, Pak, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Mengapa pertanyaan ini penting, Pak? Ya, jadi pertanyaan ini penting karena justru pertanyaan ini yang membawa kita ke inti persoalan. Ya, kalau dilihat dengan ukuran manusia, jawabannya jelas tidak mungkin dihidupkan lagi. Tetapi lihatlah betapa pintarnya ya, saya anggap ini Yehezkiel tidak memaksakan logikanya ya. Yehezkiel menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Jadi ini jawaban yang sangat indah. Karena di situ ada kerendahan hati sekaligus iman. Ia tidak memaksakan logikanya, tetapi menyerahkan kemungkinan itu kepada Tuhan. Jadi iman di sini bukan menolak realitas. Iman di sini bukan menolak kenyataan walaupun sangat pahit. Melainkan mengakui bahwa kenyataan belum selesai selama Tuhan belum mengucapkan kata terakhir. Jadi kata terakhir bukan milik keadaan. Bukan. Jadi kata terakhir tetap milik Tuhan. Sesudah itu Tuhan menyuruh Yehezkiel bernubuat kepada tulang-tulang itu. Mengapa bagian ini sangat penting, Pak Pendeta? Ya, karena di sini kita melihat bahwa pemulihan
dimulai dari firman Tuhan. Itu sebabnya mengapa penting. Tulang-tulang itu tentu tidak punya telinga. Tetapi justru disitulah kuasa firman Tuhan. Firman Tuhan tidak bergantung pada kemampuan manusia. Firman Tuhan justru menciptakan kemungkinan baru. Jadi bagian ini dihubungkan dengan kisah penciptaan. Ya, ketika Allah berfirman, realitas baru tercipta. Jadi kehidupan baru di sini tidak dimulai dari kekuatan tulang-tulang itu, tetapi dari Tuhan yang berbicara. Berarti ketika hidup terasa mati, yang dibutuhkan pertama-tama adalah firman Tuhan. Betul, Pak. Jadi firman Tuhan bukan sekadar memberi penghiburan, tetapi juga memulai perubahan. Teks ini juga menarik, Pak Pendeta, karena pemulihannya terjadi bertahap. Ya. Tulang tersusun, lalu urat, ya. Daging dan kulit. Ya. Apa maknanya proses ini, Pak? Ya, ini menunjukkan bahwa Tuhan bekerja dengan nyata, teratur, dan utuh. Sebenarnya Tuhan bisa katakan saja, udahlah hidup saja. Tapi Tuhan bekerja dengan nyata, teratur, dan utuh. Dia menyusun kembali apa yang tercerai-berai. Ia membentuk kembali apa yang sudah rusak. Tetapi ada satu kalimat yang sangat penting. Mereka belum bernafas. Artinya, bentuknya sudah ada. Tulang, daging, kulit sudah terbentuk. Tetapi hidup belum ada. Tubuhnya sudah lengkap. Tetapi masih belum hidup. Jadi sesuatu bisa tampak utuh dari luar, tetapi belum sungguh-sungguh hidup, ya? Ya, tepat sekali, Pak. Dan ini sangat relevan untuk kehidupan rohani kita. Ya, seseorang bisa saja punya bentuk kehidupan iman, aktif dalam banyak kegiatan gerejawi, tapi belum tentu hidup di hadapan Tuhan. Atau gereja kita juga bisa punya struktur, program, dan pelayanan yang lengkap. Tetapi tetap harus bertanya, apakah ada napas kehidupan dari Tuhan di dalam semuanya itu? Nah, di sini kita masuk ke tema utama kita, napas kehidupan. Apa arti napas itu dalam bagian ini, Pak? Ya, dalam bagian ini, Pak, kata yang dipakai adalah ruah dalam bahasa Ibrani, yang bisa diartikan roh, angin, atau napas. Nah, semuanya mengarah pada satu hal. Hidup sejati berasal dari Tuhan sendiri. Jadi yang membuat umat itu hidup bukan karena mereka mampu membangkitkan diri sendiri, tetapi karena Tuhan menghembuskan kehidupan ke dalam mereka. Nah, di awal pasal tadi roh Tuhan membawa Yehezkiel, di tengah pasal napas dipanggil datang dari 4 penjuru tadi. Dan pada akhirnya Tuhan berkata, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Jadi sumber hidup itu hanya satu, yaitu Tuhan. Apakah ini juga mengingatkan kita pada penciptaan manusia? Pasti, Pak. Jadi ini sangat mengingatkan kita pada kisah penciptaan. Seperti manusia pada awalnya dibentuk dari tanah, lalu menerima napas hidup dari Tuhan. Demikian juga di sini umat yang hancur dibentuk kembali dan menerima hidup baru dari Tuhan. Jadi Tuhan bukan hanya memperbaiki keadaan, tetapi memberi hidup baru. Berarti bagian ini juga terasa sangat relevan untuk gereja masa kini, ya, Pak Pendeta? Pak, ya. Tubuh sudah ada, tetapi napas belum ada. Ya. Bagaimana Bapak melihatnya, Pak Pendeta? Ya, saya kira bagian ini memang peringatan yang sangat penting bagi kita. Kadang-kadang kan kita bisa puas dengan bentuk luar, ibadah berjalan. Macam-macamlah jenis ibadah kita, ya. Apalagi dengan ibadah akhir-akhir ini. Semi KKR, ibadah kontemporer, atau ibadah tradisional juga jalan. Program ada, organisasi rapi, aktivitas banyak. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa bentuk saja belum cukup. Yang terutama adalah apakah sungguh ada kehidupan dari Tuhan
di dalam semuanya itu. Jangan sampai kita memiliki kerangka, tetapi kehilangan napas. Jangan sampai semuanya tampak berjalan, tetapi hati sebenarnya kering. Jadi firman Tuhan ini bukan hanya menghibur, tetapi juga menegur. Sesudah nafas itu masuk, mereka hidup kembali dan berdiri menjadi suatu tentara yang sangat besar. Apa arti bagian ini, Pak? Ya, bagian ini sangat indah ya. Yang tadinya tercerai-berai, kini berdiri bersama. Yang tadinya kalah dan tidak berdaya, kini menjadi tegak. Yang tadinya hancur, kini menjadi satu umat yang hidup. Jadi Tuhan tidak hanya memulihkan satu orang demi satu orang, tetapi juga membangun kembali umatnya yang tadinya tercerai berai. Jadi itulah sebabnya pemulihan di sini menyangkut persekutuan, menyangkut kebersamaan, menyangkut identitas bersama. Lalu Tuhan sendiri berkata, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Ya. Mengapa penjelasan ini sangat penting, Pak? Ya, karena Tuhan sendiri menjelaskan arti penglihatan itu. Jadi fokus utamanya adalah keadaan umat Israel yang merasa dirinya sudah habis. Dan menariknya, seluruh kaum Israel di sini tidak hanya merujuk kepada bangsa Yehuda, tapi juga mencakup yang lebih luas, utara, selatan, Israel, dan Yehuda. Jadi ini adalah visi pemulihan umat Allah secara menyeluruh. Bukan hanya kelangsungan satu bagian kecil saja. Berarti penglihatan ini adalah jawaban Tuhan terhadap suara putus asa umatnya. Benar, Pak, benar. Jadi umat berkata, "Oh Tuhan, pengharapan kami sudah lenyap. Kami ini sudah habis." Lalu Tuhan menjawab, "Aku masih sanggup memberi hidup." Itulah sebabnya bagian ini terus relevan sampai hari ini. Terutama bagi siapa saja yang mungkin sedang merasa lelah, yang mungkin sedang merasa kering, merasa kecewa, atau kehilangan masa depan. Tuhan berkata, "Aku masih sanggup memberi hidup." Pada bagian akhir, Pak, Tuhan berbicara tentang membuka kubur-kubur mereka dan membawa mereka ke tanah Israel. Apa kira-kira maknanya, Pak? Ya, artinya Tuhan akan membawa umat keluar dari keadaan yang seperti kematian. Ini kubur ya. Seperti kematian menuju kehidupan yang baru. Kubur di sini menggambarkan keadaan tertutup, terkurung, dan tanpa jalan keluar. Tetapi Tuhan berkata bahwa Dia sendiri yang akan membuka kubur itu. Nah, apa artinya? Yaitu Tuhan sendiri yang akan membebaskan, memulihkan, dan membawa umat kembali ke tempat kehidupan. Dan janji ini bergerak ke arah sejarah nyata. Sesudah Babel jatuh ke tangan Persia pada tahun 539 sebelum Masehi, Kores mengizinkan orang Yahudi kembali dan membangun kembali kehidupan mereka. Nah, kisah bagaimana orang Israel, orang Yehuda membangun kembali, kita bisa baca di kitab Nehemia dan Ezra. Jadi pengharapan di sini, seperti yang saya katakan di awal tadi, bukan pengharapan palsu, bukan pengharapan kosong. Jadi, apa tujuan akhir dari semua yang Tuhan lakukan ini, Pak? Ya, tujuan akhirnya adalah supaya umat mengenal Tuhan dengan benar. Beberapa kali Tuhan mengatakan dalam teks ini, "Kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Jadi Tuhan tidak hanya ingin memperbaiki keadaan umat, tetapi memulihkan hubungan umat dengan dirinya. Pemulihan yang sejati bukan hanya hidup kita membaik, tetapi kita justru semakin mengenal Tuhan, makin percaya kepadanya, dan makin hidup dalam ketaatan kepadanya. Jadi ketika Tuhan memulihkan kita, respon yang benar bukan hanya lega, tetapi apakah juga makin dekat kepada Tuhan? Tepat, Pak, benar sekali. Jadi pemulihan yang kita alami harus membawa kita kepada pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan.
Berarti kalau Bapak merangkum untuk pendengar kita hari ini, apa pesan yang paling penting dalam Yehezkiel pasal 37 ini, Pak? Oke, saya kira ada beberapa hal ya. Yang pertama, jangan pernah menganggap bahwa keadaan yang paling kering sekalipun sudah terlalu jauh bagi Tuhan. Jangan pernah. Jangan pernah mengatakan bahwa hidup saya sudah kering. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika hidup kita terasa mati, dengarkanlah firman Tuhan. Yang ketiga, jangan puas hanya dengan bentuk luar dari kehidupan iman kita. Keempat, mintalah Tuhan untuk menghembuskan napas kehidupannya ke dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak, kita sama seperti tulang-tulang yang kering tadi. Dan yang kelima, ingat bahwa tujuan akhir dari pemulihan adalah supaya kita makin mengenal Tuhan. Sangat kuat, Pak Pendeta. Jadi selama Tuhan masih berfirman dan masih memberi nafas kehidupan, tidak ada keadaan yang terlalu kering untuk dipulihkan. Benar, Pak, benar. Dan itulah pengharapan besar bagi kita menurut teks Yehezkiel 37 ini. Baik, Pak Pendeta, terima kasih banyak diskusi kita pada hari ini. Merupakan percakapan yang sangat kaya dan menguatkan. Dari pembahasan ini kita belajar bahwa Yehezkiel pasal 37 bukan hanya kisah tentang tulang-tulang kering, tetapi kesaksian bahwa Tuhan adalah pemberi nafas kehidupan. Dia sanggup memulihkan yang hancur, menghidupkan yang mati, dan membangkitkan harapan yang telah padam. Ya, terima kasih kembali, Pak, ya. Kiranya firman Tuhan ini juga menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita semua. Baik, Pak Pendeta, sebelum kita menutup diskusi ini, kami mohon kesediaan Bapak Pendeta untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan kepada kami dan secara khusus penyertaan Tuhan selama kami mendiskusikan sebagian dari firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang terus memberkati kami untuk tetap memiliki pengharapan, walaupun mungkin keadaan kami saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan mungkin ada yang sedang mengalami semacam kekeringan kehidupan. Selama Tuhan masih berfirman, pengharapan itu tidak pernah hilang. Terima kasih Bapa di surga. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bagi seluruh pendengar dan penonton Suara Suderman, terima kasih sudah bersama kami. Kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan hati kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam.